Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, ba'da hamdillahi wassalati wassalami ala rasulillah, setelah memuji Allah dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله. Maka 4 kaidah ini diingatkan oleh penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wahia qawaidu muhimmah, dan 4 kaidah ini adalah kaidah-kaidah penting. Faman aqalaha wa fahimaha jayyidan, oleh karena itu barang siapa yang memahami hakikat 4 kaidah ini dan memahaminya dengan baik, fahima dinal musyrikin, dia memahami agama orang-orang musyrik, wa fahima dinal muslimin, dan dia memahami agama orang-orang muslim, wa aghlabul khalqi la yafhamu hadhil qawaid, mayoritas orang tidak memahami kaidah-kaidah ini, walihadzal tabasat alaihim, oleh karena kebanyakan orang tidak memahami kaidah-kaidah ini, kaidah-kaidah ini menjadi samar bagi mereka. Fa'abadul qubura wa ashabaha wal awliya'a wal asjara wal ahjara min dunillah, sehingga mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, penghuni kuburan, wali-wali, pohon-pohon, dan batu-batu selain Allah. Wahum yahsabuna annahum ala syai', dalam keadaan mereka menyangka bahwasannya mereka berada pada suatu kebaikan. Lijahlihim bihaqiqatit tauhidi wa haqiqatis syirk, karena mereka tidak memahami hakikat tauhid dan hakikat syirik. Wa muallifu hadhil qawaidi huwa Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Penulis kaidah-kaidah ini adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wa huwal mujaddidu liman darasa min ma'alimil islami fi hadhil jazirah. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah yang menghidupkan kembali
karakteristik Islam yang mulai punah di jazirah Arab ini fi nisfi tsani min al-qarni tsani ashar, pada pertengahan kedua dari abad ke-12, al-mutawaffa sanata 600 wa 200 min al-hijratin nabawiyyah, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabb Arsy yang amat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan Allah memeliharamu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, serta mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza btuliya sabar, apabila diuji bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan apabila berdosa beristighfar. Fa inna hadhihi thalatha unwanu sa'adah, karena sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kebaikan untuk orang yang membaca kitab Al-Qawaidul Arba'. Beliau mendoakan pembaca dengan 5 doa. Pertama, mudah-mudahan yang membaca kitab beliau dipelihara oleh Allah di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, As'alullahal Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabb Arsy yang amat agung, mudah-mudahan Allah memeliharamu di dunia dan di akhirat. Arti doa ini adalah mudah-mudahan Allah bersama dengan orang yang didoakan dengan kebersamaan yang khusus, yang mengharuskan Allah menjaganya dan mengokohkannya dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat di atas Islam dan Sunnah. Doa yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan orang yang membaca buku beliau dijadikan selalu berkah dimanapun dia berada. Beliau berkata, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, mudah-mudahan Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Doa ini terambil dari firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Arti doa ini adalah Allah menjadikan orang yang didoakan memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat dimanapun dia berada. Mendapatkan faedah dan memberikan faedah dimanapun dia berada.
Allah menjadikannya pembuka kebaikan, penutup keburukan. Allah menjadikannya sebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Doa yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan orang yang membaca kitab beliau apabila diberi bersyukur. Beliau mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Arti doa ini adalah orang yang membaca kitab beliau didoakan supaya menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri kenikmatan agama dan dunia yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah nikmatku untuk kalian. Dan jika kamu mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Doa yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan orang yang membaca kitab beliau dijadikan Allah bersabar. Artinya adalah beliau berkata wa idza betuliya sabar, dan apabila diuji bersabar. Arti doa ini adalah orang yang didoakan bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpanya. Dia bersabar dalam rangka mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Doa yang terakhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mendoakan orang yang membaca kitab beliau apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata, wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa memohon ampun. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seperti luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Wal kadhimina al ghaidha, orang-orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan kekejian atau menzalimi diri mereka, mereka ingat Allah, lalu mereka fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah karena dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan dalam keadaan mereka mengetahui. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah, maka sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Yang dimaksud tanda kebahagiaan adalah tanda yang menunjukkan keberuntungan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Adalah berita gembira berupa kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan tiga perkara ini disebut tanda kebahagiaan karena tiga perkara ini memperlihatkan ketawaduan seorang hamba kepada Allah, memperlihatkan penghinaan diri seorang hamba kepada Allah, memperlihatkan rasa fakir seorang hamba kepada Allah, memperlihatkan keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah yang menciptakannya, bahwasanya Allah sesembahannya, dan memperlihatkan bahwasanya semua urusan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengurus dan memerintah. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkata, "Fal muallifu rahimahullahu yajma'u fiha bainal ifadati wad du'a'i lit-talib." Maka penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengumpulkan di dalam perkataan beliau, yaitu di dalam perkataan beliau dari As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Azim sampai fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah, mengumpulkan di dalamnya antara memberi faedah dan mendoakan pencari ilmu. Wa hadha minan nush, hal ini termasuk perbuatan menasihati, an yad'uwa lit-talibi bit-taufiqi wa yufiduh, mendoakan pencari ilmu supaya diberi taufik dan memberikan faedah kepadanya. Wala syakka anna at-taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'id, tidak diragukan bahwasanya pencari ilmu apabila Allah mengabulkan doa ini maka dia berbahagia. Wa qawluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mubarakan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza betuliya sabar,
apabila diuji bersabar, wa idza adznaba astaghfar, dan apabila berdosa memohon ampun. Fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah, karena sesungguhnya 3 perkara ini tanda kebahagiaan. Wa idza harisal mu'minu ala hadhil kalimati tammat sa'adatuh. Apabila seorang mukmin sungguh-sungguh untuk melakukan perkataan-perkataan ini, kebahagiaannya sempurna, yaitu sungguh-sungguh untuk mensyukuri nikmat Allah, sabar menghadapi ujian dari Allah, dan sungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah ketika berdosa. Fahuwa yashkurullaha ala ma a'tahu bifi'li awamirihi wa tarki nawahih. Maka seorang mukmin bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa idza adnaba astaghfara wa taba ila Allah. Dan apabila seorang mukmin berdosa, dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Wa hadza huwa sya'nul mu'min. Inilah keberadaan orang yang beriman. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Amat menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya semuanya kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Apabila ada sesuatu yang membahagiakan menimpanya, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu darra'u sabar. Apabila sesuatu mara bahaya menimpanya, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu kebaikan untuknya. Wa hadha huwal wajibu 'alal mu'mini. Inilah perkara yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin, an yashkurullaha 'indar rakha. Bersyukur kepada Allah ketika lapang, 'indan ni'am, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kasihhati wal 'afiyati, seperti sehat dan afiat, wa ni'matil islami wa ni'matil auladi wa ni'matil mali ila ghairi dzalik, seperti kenikmatan Islam, kenikmatan anak-anak, kenikmatan harta, serta selain itu. Fahuwa yashkurullaha 'alaiha bi ta'ati amrihi wa tarki nahyihi. Maka dia bersyukur kepada Allah karenanya, ya, karena kenikmatan-kenikmatan, karena kesehatan, karena afiat, karena kenikmatan Islam, nikmat anak, nikmat harta, dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Ya'ni an yuti'a awamirahu wa yantahiya an nawahih. Yaitu hendaknya dia mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Wa yasrifan ni'ama fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yasbiru wa yahtasibu 'indal bala'i, sebagaimana dia bersabar dan mencari pahala dari Allah ketika ujian. Kal maradi au mautil waladi wa nahwi dzalik, seperti sakit atau matinya anak dan selain itu. Fala yajza'u, maka dia tidak mengerutu. Wala yashukku jaiban, dia tidak merobek baju, merobek saku. Wala yadribu khaddan, dia tidak memukul pipi. Wala yad'u bida'wal jahiliyah, dia tidak menyerukan seruan jahiliyah. Wala yatakallamu bifuhsh, dan dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang keji. Bal yatahammalu wa yasbir, bahkan dia sanggup menanggung ujian dan bersabar. Wa 'inda dzunubi yubadiru bit-taubati wal istighfar, dan ketika melakukan dosa-dosa dia bersegera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.